Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mataku Media Sekolah. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 1 di semester 1 di kelas 1. Apa temanya? Temanya yaitu bertemakan tentang kasih sayang. Belajar tentang kasih sayang pasti ada tujuannya. Lebih khusus untuk kelas 1. Namun sebelum kita melihat tujuan pembelajarannya, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan dan tonton sampai habis ya. Berikut ini beberapa kisah dalam hal kasih sayang yang tak terbatas, yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Yang pertama, kasih sayang Nabi Yusuf kepada saudara-saudara kandungnya. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan dari Nabi Yakub yang mempunyai paras yang sangat tampan. Namun ke-11 saudara kandungnya amatlah iri kepadanya. Suatu ketika, mereka membuat rencana untuk melenyapkan Yusuf untuk selama-lamanya, dengan dalih mengajaknya pergi mengembala. Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya terselamatkan. Singkat cerita, Nabi Yusuf mendapatkan tugas dari Raja Mesir untuk mengatur bahan pangan. Suatu ketika seluruh negeri Mesir mengalami kemarau yang panjang. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke kota dengan maksud meminta bahan makanan dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenali Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenalinya dan rindu dengan keluarganya. Di situ, mungkin saja Nabi Yusuf membalas saudara-saudaranya dengan mengusirnya atau tidak memberi bahan pangan. Namun, apa yang terjadi? Nabi Yusuf tidak membalas perlakuan saudara-saudara kandungnya yang hampir saja merenggut nyawanya. Yang kedua, kisah kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, panutan kita untuk berperilaku yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi semua umat Islam. Yang mengaku dirinya umat Islam, maka patutnya mencontohkan atau mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal dengan orang yang berkasih sayang walaupun sudah disakiti. Namun Nabi Muhammad tidak pernah dendam, tidak pernah membalas. Beliau selalu membalasnya dengan kebaikan. Ada suatu hikayat tentang seorang pengemis buta. Dia sangat menentang sekali dengan dakwah atau pengajaran dari Nabi Muhammad. Bahkan cacian, makian dia lontarkan setiap hari. Namun Nabi Muhammad sebagai penguasa Mekah saat itu tidak membalas dengan perilaku yang tidak baik, tetapi beliau malah mengunjunginya, memberi makan setiap hari. Coba kita bisa tidak seperti itu? Nabi Muhammad bisa melakukannya. Kenapa? Karena beliau menyayangi makhluk ciptaan Allah. Beliau tidak sakit hati, terus memberi makan, bahkan menyuapinya. Apabila ada nasi yang kasar atau yang keras, sama beliau dihaluskan dulu sebelum dimasukkan ke mulut pengemis buta tersebut. Terlebih-lebih, yang sangat mengagumkan dari sifat Nabi Muhammad bahwa pengemis buta itu bukan umat Islam, tapi seorang Yahudi yang berlainan, namun beliau tidak melihat itu. Ia tetap memberikan kasih sayang tanpa marah sedikit pun. Namun ketika beliau wafat, sahabatnya lah yang melanjutkannya kebiasaan sang Nabi untuk berkasih sayang kepada pengemis tua tersebut. Suatu hari, dia sudah mengunjungi pengemis tua tersebut. Pengemis tua tersebut merasa senang karena ada yang menyuapinya yang datang setiap hari. Namun dia tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Abu Bakar. Rupanya pengemis tua tersebut sedikit merasa. Kenapa? Karena ada sedikit yang berbeda ketika menyuapi si pengemis tua tersebut.
Akhirnya pengemis tua tersebut bertanya, "Kemana orang yang biasa menyuapiku?" Abu Bakar lantas menjawab sambil meneteskan air mata bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah tiada. Siapa yang bisa makan sendiri waktu baru lahir? Coba tunjuk tangan. Ada nggak? Pasti nggak ada kan? Orang tua kita punya rasa kasih sayang. Lihat anaknya lapar, lihat anaknya nangis, sama ibunya pasti diberikan langsung ASI-nya. Ketika kita menangis oleh ayah langsung digendong, ditimang-timang, sampai kita tertidur. Selanjutnya dengan adik dan kakak. Kalau punya adik harus menyayangi, punya kakak juga harus menyayangi, dan juga dihormati. Selanjutnya di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, dengan tetangga, lalu dengan siapa lagi? Ya jelas dengan hewan, tumbuhan. Hewan dan tumbuhan harus kita jaga biar mereka hidup di alam lepas. Jangan dijailin atau jangan diisengin. Dipetik daunnya, burungnya dilempari dengan batu. Jangan ya. Selanjutnya di mana? Di lingkungan sekolah. Nah, hampir sebagian waktu kita setiap hari ada di lingkungan sekolah. Mulai dari pagi hari sampai menjelang sore hari untuk beraktivitas di sekolah bersama teman-teman di kelas. Jangan saling mencela, jangan saling mengejek ya. Ada teman-temannya yang nilainya bagus kita puji. Tapi kalau ada temannya yang nilainya jelek, tetap kasih semangat, kasih jempol, ayo semangat. Dengan teman-teman yang lain yang di luar kelas kita, itu merupakan teman kita juga. Walaupun kita tidak sekelas, sama adik kelas, sama kakak kelas, itu teman-teman kita juga. Walaupun bukan teman sekelas, kita juga harus sayang sama mereka. Selanjutnya yang paling penting adalah menyayangi guru kita. Guru-guru kita di sekolah adalah sebagai pengganti orang tua. Sama seperti orang tua di rumah. Mereka juga menyayangi kita, memberi pendidikan, memberi pengajaran kepada kita. Lalu apa balasan kita? Ya dengan menghormati, menyayangi, dan mengikuti perintahnya. Atau mengikuti, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Jangan disepelekan. Di suatu hari di zaman Rasulullah SAW, tepatnya saat Idul Fitri, beliau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan, beliau melihat sesosok anak kecil duduk menjauhi berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan itu, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi
bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabat bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian yang bagus. Dulu memang aku anak yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudaraku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, coba ayah kita juga gugur pada peperangan itu ya, sehingga kita juga diangkat sebagai anak dari Rasulullah SAW." Nah, biasanya umat Islam ketika rindu dengan nabinya, mereka mengumandangkan sholawat. Banyak sholawat yang bisa kita baca. Contohnya sholawat Badar yang sekarang akan kita nyanyikan sama-sama. Yuk sama-sama kita baca sholawat Badar sebagai ungkapan kasih sayang kita kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamin wa min huma bi alil badri ya Allah. Kita belajar tentang kasih sayang, pasti ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kita bisa meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
kita bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi dalam hal kasih sayang. Ketiga, kita bisa mendefinisikan apa arti kasih sayang. Dan yang terakhir dan yang paling utama, yaitu kita bisa mencontohkan atau menunjukkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tadi sudah nonton kan tayangannya? Mudah-mudahan kita semua bisa mencontohkan perilaku yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dari tujuan-tujuan tersebut, kita diharapkan bisa mengamalkan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, atau dimanapun kita berada. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.